Oke, daripada bengong di rumah, mending bikin video ngomongin ikan ya kan. Ini mau coba bahas soal budidaya ikan nila dulu lah ya. Tapi sebelumnya yang mau saya omongin di sini cuma berdasar pengalaman pribadi, oke? So, langsung aja. Intinya budidaya ikan nila itu sebenarnya cuma ada 3 tahapan. Ada pemijahan, pendederan, dan yang terakhir pembesaran. Kadang-kadang orang kalau ternak nila cuma milih salah satu, mau pemijahan plus pendederan atau pembesaran doang ya kan. Kalau saya sendiri paket lengkap semuanya saya lakuin. Tapi buat yang benar-benar pemula, kalau ada yang pengen budidaya ikan nila ya kan, saran saya pilih salah satu aja dulu. Saya rekomen pilih spesifik opsi yang pertama, yaitu pemijahan dan pendederan. Nanti kalau udah lulus baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya, coba yaitu pembesaran ikan nila. Caranya gimana? Jadi ini opsi yang pertama dulu ya kan, pemijahan dan pendederan. Caranya cuma siapin kolam, minimal 2 kolam, 1 kolam untuk pemijahan dan kolam yang satunya buat pendederan, oke? Dan kalau kolam udah siap, habis itu beli indukan ikan nila, udah pasti ikan nila dewasa yang usianya di atas tahun, perbandingan 1:5, jantan 1, betina 5, atau kelipatannya jantan 2, betina 10, dan seterusnya, tergantung luas kolam, oke? Jangan terlalu padat, sesuaiin sama ukuran kolam. Jadi misal kolam udah siap, indukan udah ada, lalu habis itu tinggal masukin semua ikan, semua indukan ke kolam pemijahan, jantan dan betina semua dicampur di situ. Habis itu tinggal nunggu. Biasanya cuma nunggu sebulan atau 2 bulan. Yang jelas mereka bakal mulai beranak kalau udah dicampur 2 bulan, oke? Kalau udah mulai beranak, anakannya ini langsung dipisah ke kolam yang satunya, kolam dederan tadi. Jadi semua anakannya dikumpulin di situ, jangan dicampur sama indukan, ya kan? Jadi buat info aja, satu ikan nila, satu betina itu bisa beranak 500 sampai 1000 burayak setiap kali beranak. Saya udah sering hitung dan ini banyak banget. Saya dulu cuma punya 50 atau 60 indukan ikan nila. Taruh aja 60 ya kan. Jadi ada 10 jantan, ada 50 betina. Dari situ saya bisa panen burayak setiap minggu. Ini serius, dan anakannya ini banyak banget. Kadang-kadang indukannya ini beranak kompak bareng-bareng. Jadi seminggu bisa 2 kali atau 3 kali panen burayak ikan nila. Serius. Walaupun nanti ada masa jeda sebulan atau 2 bulan, atau mungkin kadang-kadang malah 3 bulan nggak beranak, libur nggak beranak. Tapi habis itu kalau udah mulai beranak lagi, kita bakal panen anakan lagi terus gitu, non-stop sampai bosen. Jadi balik lagi, intinya semua anakan diambil dari kolam pemijahan, dipindah dan dikumpulin di kolam pendederan, oke? Kalau punya hapa bisa disortir di hapa sesuai ukuran biar lebih intensif. Nah, kalau burayak ikannya ukurannya udah agak gede, misalnya sekitar umur 2 bulan atau 3 bulan, ukurannya udah sebesar jari misalnya, atau ukuran jempol atau lebih, ini udah bisa dijual, oke? Bisa langsung dijual ke pedagang di pasar ikan, atau jual online di grup hobis atau grup jual beli, atau dijual ke orang yang lagi budidaya dengan cara yang terakhir tadi, yang kedua, yang pembesaran, oke? Ini juga bisa. Jadi sekarang bahas soal budidaya ikan nila yang terakhir, yaitu pembesaran ya kan. Kalau ini caranya lebih simpel, siapin kolam, 1 kolam juga masalah. Beli anakan ikan ukuran yang jari tadi atau lebih, ukuran tanggung, lalu ditaruh di kolam, dimasukin di kolam pembesaran, dibesarkan di situ. Tunggu sampai gede, sampai ukuran layak konsumsi, habis itu dijual. Udah ukuran konsumsi ya kan, simple. Nah, kenapa saya nggak rekomen opsi pembesaran khususnya bagi pemula yang baru terjun? Karena ada beberapa kelemahan atau kekurangan. Walaupun simple, walaupun lebih simple, tapi ada kekurangannya. So, kekurangannya atau kelemahan opsi yang pembesaran ini, pertama, anakan ikan ada resiko mati karena ini spesifik pembesaran ya. Jadi ikannya hasil beli. Anakan ikannya hasil pemijahan orang lain di tempat lain, nggak tahu di mana, dan mau dipindah ke kolam kita ya kan. Ikannya pasti bakalan kaget karena kualitas air beda, lingkungannya juga beda. Intinya
Ikan yang dipindah itu ada resiko stres, belum lagi proses perjalanan ya kan dari tempat penjualnya sampai ke kolam kita pasti bikin stres. Kalau 70% ikan hidup, ini udah bagus. Jadi kalau beli anakan ikan, ngadopsi ya kan, terus mau digedein, harus siap 30% ikannya mati, oke? Dan ini udah bagus, sekali lagi tingkat kematian 30%, ini udah pencapaian yang luar biasa. Kekurangan yang kedua, budget, butuh budget gede, anggaran. Jadi selain buat modal beli anakan ikan, ada yang jual per ekor, ada yang jual per gelas, itu butuh duit ya kan. Dan yang paling penting urusan makan, soalnya ikannya udah gede, udah rakus, jadi biar bisa mencapai ukuran konsumsi otomatis butuh makanan yang banyak ya kan. Tapi bisa diakalin pakai pakan-pakan organik atau pakan alami gratisan banyak. Cek aja video saya di channel ini soal ini, pakan alami gratisan biar bisa menekan biaya operasional kan. Tapi intinya saya lebih merekomendasikan opsi yang pertama tadi, yang pemijahan dan pendederan, dibanding cara atau opsi yang kedua ini, yaitu pembesaran. Khususnya buat pemula ya, pemula mending pilih opsi yang pertama kalau menurut saya. Nah, kalau saya sendiri pakai paket lengkap. Ada pemijahan, pendederan, terus pembesaran. Ini yang saya lakuin sampai sekarang. Dulu sebelumnya awal banget saya melihara ikan cuma random, asal-asalan. Jadi dulu ada 2 teman saya punya kolam, baru bikin di tengah sawah, kolam tanah terbuka, nggak tahu-tahu mereka bikin 6 kolam baru sekaligus, dan saya cuma nimbrung di situ, ikut join miara ikan, campur-campur sembarangan, cuma untuk hobi ya kan, penghilang stres. Tapi ceritanya baru beberapa minggu, begitu masuk musim hujan, ternyata semua kolamnya luber, porak-poranda, ikannya pada kabur. Terus habis itu beberapa hari kolamnya bener-bener jebol, ada beberapa kolam jebol, 2 atau 3 kolam jebol dan ikannya bubar. Nah, tapi masih ada sisa-sisa ikan ya kan. Masalahnya habis itu sisa-sisa ikannya diserang predator, otter sampai habis, berang-berang. Cuma disisain duri sama sisik-sisik ikan di pinggir kolam. Tapi nggak masalah, saya nggak komplain karena itu cuma hobi ya kan. Yang namanya hobi pasti buang-buang duit ya kan. Tapi masalahnya waktu itu saya udah terlanjur ketagihan miara ikan, makanya saya lalu bikin kolam sendiri akhirnya. Bedanya waktu itu saya udah bener-bener rencanain matang-matang kolam baru saya. Makanya saya bikin kolam permanen biar nggak jebol, apalagi sampai luber ya kan, malu-maluin. Ada pondasi beton keliling dinding kolam. Habis itu saya bikin petakan 12 kolam. Rencananya biar bisa panen setiap bulan, walaupun belakangan kacau siklusnya, tapi ini cerita lain lagi. Anyways, pas kolam udah siap, saya beli indukan nila 60 ekor kayak tadi yang saya bilang di awal video. Saya lupa 50 atau 60 ekor. Taruh aja 60 ya kan. Lalu saya masukin semua indukan itu ke satu kolam paling pojok, satu kolam saya jadiin kolam pemijahan. Dan asal tahu ya, itu adalah kali pertama dan terakhir saya beli ikan nila. Sekali lagi ya, habis saya beli 60 ekor indukan nila itu, ya udah habis itu sama sekali saya nggak pernah beli ikan nila lagi sampai sekarang. Ini serius. Jadi dari 60 indukan itu, terus saya cuma nungguin mereka beranak doang. Jadi saya punya 12 kolam, satu kolam isi indukan, kolam pemijahan, yang 11 kolam semuanya masih kosong. Sampai berminggu-minggu banyak teman saya gregetan ngelihat kolam saya kosong, dikira kenapa-kenapa. Kata mereka sayang banget kolam kosong, nyarani saya gini gitu. Tapi saya diem aja kan. Soalnya saya kan udah punya rencana sendiri kan. Sampai akhirnya mereka mulai beranak dan ya udah, akhirnya anakannya mulai dipindah ke kolam yang kedua, yang ketiga, dan kolamnya intinya kolamnya mulai terisi semuanya satu persatu. Jadi setiap panen buraknya saya masukin ke kolam berurutan setiap bulan. Sampai akhirnya semua kolam saya penuh. Ini serius, 12 kolam penuh semua. Intinya jumlahnya udah nggak terhitung. Semua kolam penuh, mulai dijual. Dan semua ikan itu semuanya asalnya cuma dari 60 indukan. Isinya cuma anak-anakannya, cucu-cucunya 60 indukan itu. Mantap kan? So, waktu itu sementara sambil jalan saya mulai bangun pagar biar aman dari predator. Itu bertahap ya, pagar batako keliling itu bertahap. Awalnya cuma
tinggi 1 meter, sebenarnya udah aman dari predator, dari otter, berang-berang. Tapi orang masih bisa lompat ya kan, cuma 1 meter orang masih bisa loncat. Intinya belum aman sama orang-orang yang rusuh. Saya juga dapat info kadang-kadang ada kelihatan orang mancing di kolam saya, kurang ajar. Bahkan pernah kata teman saya ada anak-anak kecil berenang di kolam saya katanya. Makanya habis itu pagar saya tinggiin lagi sampai 2 meter biar aman. Saya kasih pintu, gembok. Dan pagar ini rapat keliling ya. Nggak ada lubang, dikit aja nggak ada. Intinya apa ya? Intinya dulu itu banyak banget orang nggak percaya kalau semua ikan nila yang ada di kolam saya ini asalnya cuma dari 60 indukan itu. Banyak banget yang nggak percaya. Tapi bodo amat ya kan. Lagian emang itu nyatanya mau gimana. Sama juga ikan koki, saya udah nggak tahu ngasilin entah berapa jumlah anakan koki ya kan, nggak terhitung. Semua itu asalnya cuma dari 3 indukan. Ini serius, 1 betina, 2 jantan. Makanya kalau dilihat di semua di video tentang koki di channel saya ini, setiap saya ngawinin ikan koki, indukannya cuma itu doang kan, 3 ekor itu, karena cuma itu yang saya punya. Jadi 3 indukan koki itu ikan koki yang pertama saya beli dan yang terakhir sampai sekarang nggak pernah beli lagi. Tapi besok ada rencana mau beli koki yang jenis lain. Tapi bahas koki besok aja. Sekarang balik lagi ke ikan nila, intinya apa? Kalau ada yang mau serius budidaya ikan nila, terserah sih, saya cuma masih masukan. Misalkan punya kolam yang benar-benar rapat biar anti predator, terus pasokan air yang bagus ya. Habis itu coba beli indukan dan belajar dipijahin indukan itu. Lagian ikan nila itu cuma dicampur jantan dan betina, udah bisa mijah sendiri, nggak butuh mikir, nggak butuh perlakuan apapun, nggak butuh ngapa-ngapain. Cuma modal indukan beberapa ekor, masukin di kolam, kasih makan sebulan 2 bulan, habis itu jumlah anakannya udah nggak karu-karuan, jumlahnya udah berlipat-lipat ganda, jadi ribuan, nonstop beranak terus sampai kiamat, oke? Sama sekali nggak susah, nyari duit itu gampang. Yang susah itu nyari jodoh ya kan. Nah, kalau udah lulus soal pemijahan, udah bosen misalnya, butuh tantangan baru misalnya, baru coba proses pembesaran, oke? Ini tahap terakhir. Yang jelas siapin kolam pembesaran, harus dipisah, harus dibedain dari kolam pendederan ya kan. Siapin kolam pembesaran, siapin dana operasional buat beli pakan. Semakin banyak pakannya, semakin cepat gedenya. Ikannya maksudnya, semakin ngasih makan semakin banyak, ikannya semakin cepat gede. Ya udah itu aja. Ternyata udah lama, udah panjang banget ini ternyata. Kalau yang kurang lanjut besok kalau nggak males. Atau lanjut bahas ikan yang lain besok kalau nggak males juga. Pokoknya subscribe ya. Awas kalau nggak.